Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Ikhwani wa akhwati yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini insyaallah kita akan mulai pembahasan inti dari kitab ini. Sebelum kita mulai, kita akan sama-sama membaca bait yang akan kita bahas pada hari ini insyaallah ta'ala. Qala an-nazim rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa 'ulumi jami'il ulama rabbaniyyin fid darain amin. Ahkamun nun as-sakinati wat tanwin. Lin-nun in taskun wa lit-tanwini أربع أحكام فخذ تبييني فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست رتبت فلتعرفي همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يدغما فيه بغنة بينمو علما إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا. Sebelum kita mulai syarah bait ke-6 di kitab ini, ada yang perlu ana sampaikan, yaitu judul di buku ini, misalnya Ahkamun Nun As-Sakinati wa Tanwin, itu adalah dari pengarang kitab ini. Jadi bagi yang mau mengambil sanad, tidak cukup hanya menghafal baitnya saja, akan tetapi juga wajib baginya menghafal judul setiap pembahasan yang akan dibahas. Dan bukti bahwa setiap judul di pembahasan buku ini adalah juga karangan dan masuk ke baitnya adalah ketika pengarang buku ini, Syekh Sulaiman, mensyarah bukunya sendiri dalam kitabnya Fathul Aqfal Bisyarah Tuhfatul Atfal. Beliau mengisbatkan setiap judul di baitnya sendiri yang dia syarah sendiri. Untuk itu bagi yang ingin mengambil ijazah, dia harus menghafal judulnya sebelum menghafal bait yang akan dia hafal. Bait yang ke-6, qala an-nazim lin-nuni in taskun wa lit-tanwini. Nun, lin-nun yakni huruf nun, in taskun jika sukun. Sukun kebalikan dari harokat. Dan harokat kita tahu semua ada fathah, ada kasrah, ada dhammah. Jadi nun sakinah, nun yang tidak ada harokat tiga ini, fathah, kasrah, dhammah. Wali tanwini dan at-tanwin. Jadi kita akan membahas nun yang sakin dan tanwin. Lalu sekarang apa beda nun sukun dan tanwin? Sebagian ulama menyebutkan ada 4 perbedaan nun as-sakinah,
dan tanwin. Yang pertama adalah nun as-sakinah itu adalah asli. Jadi inti dan asli dari suatu lafal. Sedangkan at-tanwin nun as-sakinah juga. Tanwin itu sebenarnya adalah nun sakinah, akan tetapi bukan asli. Ya, hanya tambahan dalam suatu lafaz, suatu kalimat. Beda yang kedua adalah nun as-sakinah itu ada di isim dan fi'il dan harf. Dan sedangkan at-tanwin itu tidak ada kecuali hanya di isim, ya, atau kata benda. Tabaan kita tidak akan mensyarah perbedaan ini karena akan mengambil waktu, dan kita akan pahami ketika kita sudah belajar nahwu. Apa itu ism, apa itu fi'il, apa itu harf, apa itu asliyah, apa itu zaidah. Untuk itu kita di sini hanya akan memberitahu secara umum. Nanti jika kita sudah belajar nahwu akan tahu apa itu ism dan asliyah dan zaidah dan seterusnya. Perbedaan yang ketiga, nun sakinah itu ada di suatu kalimat, di tengah kalimat ataupun di ujung kalimat. Misalnya nun sakinah di tengah kalimat minhum, dan misal nun sakinah di akhir kalimat wayanhitun. Akan tetapi tanwin tidak ada kecuali di akhir, dan di akhir asma seperti yang kita bahas sebelumnya. Beda yang keempat adalah nun as-sakinah itu ada di tulisan dan ada di ucapan. Sedangkan tanwin itu ada di ucapan akan tetapi tidak ada di tulisan. Ada berapa nun as-sakinah atau tanwin ahkam? Ada berapa pembahasan nun sakinah atau tanwin dalam ilmu tajwid? Kata mu'allif rahimahullah, arba'u ahkamin. Ada 4 hukum, 4 pembahasan yang akan kita bahas dalam judul pertama kita pada hari ini. Judul pertama kita di kitab ini. Fakhudh tabayyini. Fakhudh adalah fi'il amr, perintah, dari kata akhadha ya'khudhu, yang berarti mengambil. Fakhudh, ambillah. Dan tabayyini dari kata bayyana yubayyinu, yang artinya menjelaskan. Fakhudh tabayyini adalah maka ambillah, maka perhatikanlah penjelasanku, yang akan dijelaskan oleh Syekh di bait setelahnya. Fal awwalul izharu qabla ahrufi lil halqi sittur rutibat fal ta'rifi. Fal awwalu, yang pertama, maksudnya yang pertama dari ahkam an-nun as-sakinati wa tanwin, al-izhar adalah al-izhar. Izhar adalah mengeluarkan harf nun as-sakinah atau tanwin min ghairi ziyadah fil ghunnah, tanpa tambahan di ghunnah. Dan ghunnah adalah suara yang keluar dari hidung. Misalnya qalamun,
mun. Ini adalah tanwin dan gunnah. Man amana, man. Jadi izhar adalah mengeluarkan nun as-sakinah atau tanwin tanpa ada tambahan, tanpa ada ziyadah di gunnah tersebut. Qabla ahrufi lil halqi sittun rutibat fal ta'rifi. Jadi kapan nun sakinah atau tanwin ini dibaca izhar, dibaca tanpa tambahan di gunnah? Jika qabla ahrufi lil halq, jika nun sakinah atau tanwin berada sebelum huruf halq. Dan berapa huruf halq? Dijelaskan di bait setelahnya. Sittun rutibat fal ta'rifi. Huruf halq itu ada 6. Halq adalah dalam bahasa Indonesia artinya tenggorokan. Rutibat fal ta'rifi, yang telah disusun, maka ketahuilah. Apa 6 huruf ini? Apa 6 huruf tenggorokan yang ketika nun sakinah atau tanwin setelahnya huruf 6 ini maka dibaca izhar? Dijelaskan di bait setelahnya. Hamzun, huruf yang pertama hamzah. Fahaun, ha. Huruf yang kedua adalah ha. Summa ainun, huruf yang ketiga adalah ain. Ha'u, huruf yang keempat adalah ha. Muhmalatani, muhmalatan artinya adalah matrukatan. Maksudnya adalah ain dan ha, karena ini adalah muhmalatan musanna, kembali ke 2 huruf sebelumnya, ain dan ha. Maksudnya muhmalatan adalah tidak ada titik. Ainun dan ha kedua-duanya tanpa titik. Huruf yang kelima adalah summa ghainun, yaitu ghain, dan ini ada titik. Summa ghainun kha'u. Huruf yang terakhir adalah kha, dan kha juga ada titik. Ainun ha'u muhmalatani, maksudnya adalah ain dan ha tanpa titik. Summa ghainun kha'u, kemudian ghainun dan kha. Ini adalah huruf-huruf yang jika nun sakinah atau tanwin sebelum huruf 6 ini, maka dibacanya min ghairi ziyadah, tanpa ada tambahan di gunnah. Kenapa kita sebutkan tanpa ada tambahan? Karena ana dulu ketika kecil diajarin bahwa izhar itu tanpa ada dengung, tanpa ada gunnah. Nah, ini kurang tepat, ya, karena nun as-sakinah atau tanwin itu sifatnya adalah gunnah. Jadi dengung itu ada di tubuh nun sakinah dan tanwin. Jadi tidak mungkin seorang bisa mengucapkan nun atau tanwin tanpa gunnah. Makanya izhar min ghairi, tanpa tambahan di dengung yang ada di tubuh nun sakinah atau tanwin. Makanya sebagian ulama menyebutkan izhar di nun as-sakinah wa tanwin adalah izhar halqi. Karena
Karena huruf 6 ini adalah huruf-huruf halq yang keluarnya di tenggorokan. Lalu kenapa nun sakinah atau tanwin ketika setelahnya huruf halqi yang 6 ini dibaca izhar? Karena jauh makhrajnya. Jauh antara makhraj nun as-sakinah dan makhraj halq, makhraj 6 huruf ini. Karena nun as-sakinah atau tanwin makhrajnya di ujung lisan, sedangkan huruf 6 ini makhrajnya di tenggorokan. Kita akan ambil contoh nun sakinah dan tanwin setelahnya huruf 6 ini. An'amta, siratal ladzina an'amta. Nun sakinah setelahnya huruf ain, dan ain min huruf al-halq yang 6. Cara membacanya tanpa tambahan di gunnah. Jadi bukan an'amta, tetapi an'amta. Tidak ada tambahan di dengung gunnah asli yang ada di tubuh nun sakinah. Contoh tanwin adalah Rasulun amin. Rasulun amin. Di sini ada tanwin rasulun dan setelahnya hamzah, dan hamzah termasuk huruf halq. Cara membacanya tanpa tambahan di gunnah yang ada di tanwin. Jadi bukan rasulun amin, akan tetapi rasulun amin. Ya, semoga bisa difahami oleh ikhwani dan akhwati sekalian. Bait yang ke-9 adalah wathani idghamun bisittatin atat fi yarmuluna indahum qad thabatat. Dalam riwayat lain fi yarmu pakai dhammah, dan riwayat lain fi yarmalun pakai fathah. Wathani, dan yang kedua, hukum yang kedua, ahkam nun sakinah wa tanwin yang kedua setelah izhar adalah idgham bisittatin atat fi yarmuluna atau yarmaluna yang memiliki 6 huruf. Fi yarmulun, 6 huruf ini ada di kalimat yarmalun. Indahum, yang telah ditetapkan oleh mereka maksudnya adalah para ulama tajwid. Fi yarmuluna indahum qad sabatat, maksudnya adalah telah, yang qad sabatat adalah yang telah ditetapkan. Maksudnya yang telah ditetapkan oleh ulama-ulama tajwid bahwa jika nun sakinah atau tanwin setelahnya huruf yarmulun atau yarmalun, hukumnya adalah idgham. Idgham artinya adalah memasukkan. Maksudnya memasukkan huruf nun as-sakinah atau tanwin ke huruf yang 6 ini, huruf yarmalun ini, ya, ra, mim, lam, waw atau nun. Sehingga ketika kita memasukkan huruf nun sakinah atau tanwin di huruf yang setelahnya, seolah-olah huruf yang 2 ini menjadi 1 huruf.
Nanti kita akan berikan contohnya insyaallah. Dan idgham itu terbagi menjadi dua seperti yang kita ketahui. Idgham bi ghunnah dan idgham bila ghunnah. Untuk itu Syekh berkata pada bait ke-10, lakinnaha qismani qismun yudghama. Akan tetapi idgham ini qismani, ada dua jenis. Qismun yudghama, jenis yang pertama didengungkan, dimasukkan fihi bi ghunnatin, dimasukkan dengan ghunnah. Jadi kapan nun sakinah atau tanwin setelahnya huruf yang nun sakinah atau tanwin dimasukkan dan ditambah dengan ghunnah, dengan dengung. Qala Syekh di bait setelahnya, biyanmu ulima, di huruf-huruf yang terangkum dalam kalimat yanmu, ya, nun, mim, dan waw. Contohnya adalah contoh idgham bi ghunnah adalah faman ya'mal. Jadi nun dan nun sakinah dan ya seperti satu huruf. Faman, jadi bukan faman ya'mal. Karena jika faman ya'mal hukumnya izhar. Nun dan ya tidak satu huruf. Bukan juga faman ya'mal. Karena ini idgham bila ghunnah, tanpa ghunnah. Akan tetapi idgham famai ditambah ghunnah, faman ya'mal. Contoh tanwin adalah ghisyawatun walahum, harus ada ghunnahnya. Banyak sebagian orang yang membaca idgham bi ghunnah tanpa ghunnah. Mereka membaca ghisyawatun walahum. Ini kurang tepat. Atau juga ditahan, akan tetapi anginnya tidak keluar dari hidung, akan tetapi keluar dari mulut. Ini juga salah. Contohnya yang salah, ghisyawatu walahum. Kenapa? Karena anginnya semua keluar dari mulut. Sedangkan ghunnah adalah angin yang keluar melalui hidung. Ghisyawatu walahum. Dan yang perlu kita ketahui bahwa nun sakinah atau tanwin setelahnya yanmu atau idgham bi ghunnah itu tidak ada di Quran kecuali di dua kalimat, fi kalimatain, atau nun sakinah atau tanwin di akhir kalimat yang pertama, huruf yanmu di awal kalimat yang kedua. Untuk itu Syekh berkata di bait yang ke-11, illa idza kana bi kilmatin fala tudghim kadunya thumma sinwanin tala. Akan tetapi jika illa idza kana, kecuali jika nun sakinah atau tanwin bi kilmah di satu kalimat, fala tudghim, di dalam riwayat lain fala tudgham kadunya. Kita lihat dunya adalah satu kalimat dan nun sakinah dan ya di satu kalimat, maka hukumnya bukan idgham, fala tudghim, akan tetapi wajib kita izharkan. Summa sinwanin tala, begitupun kalimat sinwan, nun dan waw di satu kalimat, hukumnya juga
izhar. Dan di Quran nun sakinah setelahnya huruf idgham bi ghunnah tidak ada kecuali di 4 tempat, 4 kalimat. Yang pertama dunya, yang kedua qinwan, yang ketiga sinwan, yang keempat bunyan. Jadi hukumnya adalah izhar jika kita bertemu 4 kata ini di Al-Quran. Jadi bukan duya, bukan dunya, akan tetapi dunya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.